Iya, shalom saudara, selamat malam. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Tetap bersemangat mencari Tuhan dan masuk dalam hadirat-Nya. Iya, kita percaya bahwa kasih Tuhan itu besar bagi hidup kita, senantiasa tidak pernah Dia tinggalkan kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat malam ini Tuhan yang menyertai kami sehingga kami masih boleh ada, semua karena anugerah Tuhan. Kami masih boleh bernafas, kami masih boleh hidup, bahkan kami masih memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami tahu Tuhan yang pilih kami untuk mendekat dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau layakan kami untuk membawa penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bawa penyembahan kita dalam ucapan syukur. Katakan pada Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku lebih lagi. Katakan pada Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih Tuhan, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Karena pengampunan yang Kau beri, pulihkanku lebih lagi. Hampiri Tuhan, katakan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati kami yang hancur Tuhan. Kami berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan buat pengampunan yang Kau beri, buat kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu Bapa. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih segala kebaikan-Mu. Engkau selalu mengingatkan kami untuk kembali berbalik pada jalan-Mu. Betapa besar kasih
Terima kasih Tuhan, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Sebab pengampunan yang Kau beri bagi kami, Kau beri pulih. Sekali lagi saudara, mari bersyukur karena Tuhan tidak pernah menolak kita yang mau bertobat. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina Tuhan, kami berterima kasih padamu. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kami bersyukur karena pengampunan-Mu itu yang menghidupkan kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami tahu rencana-Mu atas kami tidak pernah gagal. Rencana-Mu sempurna bagi hidup kami Tuhan. Bahkan penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Tidak pernah Kau tinggalkan kami. Sekalipun kami jatuh, Tuhan angkat kami. Engkau menunggu kami bertobat kembali pada jalan-jalan kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran Tuhan. Sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera Tuhan. Amin. Kami percaya di tengah badai sekalipun, yes, rasakan keindahan dari-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Kau tidak biarkan kami berjalan sendiri hari-hari ini. Sekalipun kekelaman sedang kami lewati Tuhan, tangan-Mu lah yang menopang kami. Kekuatan-Mu lah yang memberikan kami kekuatan untuk terus bertahan, bahkan maju sebagai pemenang dan lebih daripada pemenang. Karena kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai sekalipun. Ingin ku selalu bersama,
rasakan keindahan-Mu ya Tuhan. Yes, arti penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera berjalan bersama-Mu. Yes, amin. Tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, arti kehadiran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau hadir di hidup kami Tuhan. Itulah yang membawa arti bagi setiap kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna. Kami telah melewati masa-masa yang sulit ini bersama dengan Tuhan. Tanpa penyertaan Tuhan, kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tanpa anugerah Tuhan, kami tidak akan tahu Tuhan hari ini seperti apa kami tanpa Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang sempurna bagi kami Bapa. Kami terus percaya Tuhan bahwa Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan dari hari ke hari kami melihat penyertaan-Mu Tuhan. Kami telah melihat anugerah Tuhan di hidup kami. Terima kasih Bapa. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Setelah Lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. lebih lagi katakan telah kulihat Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. kami akan berjuang Tuhan. Berjuang Yes, amin. sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Telah kami telah melihat Tuhan segala kebaikan dan kebaikan-Mu di hidup kami yang tak pernah habis dalam hidup kami. Yes Lord Jesus, kami akan terus berjuang Tuhan sampai pada akhirnya. Amin, amin. Kau dapati aku tetap setia. Kesetiaan-Mu Tuhan tidak berbatas bagi kami. Anugerah-Mu Tuhan itu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari sembah Tuhan, saudara, katakan terima kasih buat segala anugerah-Mu, buat segala rahmat-Mu.
buat kebaikan-Mu Tuhan. Katakan lebih lagi, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Telah kulihat Tuhan, telah kami lihat segala kebaikan-Mu Tuhan di hidup kami. Terima kasih yang tak pernah habis di hidupku. Kami akan tetap berjuang, amin. Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap Setia. Ajar kami setia Tuhan melewati badai hidup, melewati gelombang, melewati tantangan persoalan. Ajar kami terus setia memandang kepada kebaikan dan kebaikan Tuhan. Jangan biarkan Tuhan kami menjadi lemah hari-hari ini. Kami mau terus berpegang pada firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Kami mau terus berharap pada janji-Mu Tuhan, yang terus Engkau berikan buat setiap kami. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu hari-hari ini yang sedang menghadapi persoalan pergumulan. Biarlah mereka boleh tetap kuat dengan firman Tuhan. Biarlah kami boleh tetap percaya dan berserah hanya kepada Tuhan. Ajar kami Bapa untuk terus setia, karena Engkau Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biarlah firman Tuhan membuka paradigma kami, membuat kami semakin boleh melihat bahwa Engkau Tuhan yang terus menuntun jalan-jalan hidup kami dalam segala jalan kebenaran-Mu. Ajar kami melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian. Shalom Ibu, saya ingin bersaksi. Saya ikut mesbah doa sejak bulan Oktober. Saya fix untuk mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh dan rutin berdoa. Bahkan bersaat teduh dan membaca Alkitab. Dekat dengan Tuhan itu saya rasakan ada damai sejahtera, amin ya. Memang hanya Tuhanlah sumber damai sejahtera bagi kita hari-hari ini, tidak ada yang lain saudara. Ya, sekaya apapun, sehebat apapun, hanya dekat dengan Tuhan dan hidup dalam kebenaranlah akan menemukan kebahagiaan. Ya, dekat dengan Tuhan itu saya rasakan ada damai sejahtera Bu, dan Tuhan dapat memberikan pertolongan dengan caranya yang tidak dapat saya pikirkan secara manusia. Saya percaya jika Tuhan belum mengizinkan segala sesuatunya, maka tidak ada yang akan terjadi. Jadi saya punya anak berusia 5 tahun Bu, dan di bulan Desember akhir, 5 tahun ya, di Desember akhir, anak saya hampir setiap hari dia main bersama dengan anak tetangga. Saya pikir kalau anak tetangga punya anak juga, jadi mereka pun berhati-hatilah dalam menjaga kesehatan anak agar tidak terpapar COVID. Ketika saat itu mertua saya mengajak kami pergi ke Bali 2 minggu. 2 minggu sebelum keberangkatan, saya bingung dan saya belum mengiyakan. Tapi hati saya kok ingin bertanya kepada Tuhan, dan akhirnya saya bawa dalam doa. Dan langsung terasa ada yang berbicara dan mengatakan pergilah. Tapi saya pikir aneh, di saat COVID kemarin bulan 12 itu adalah puncak tinggi-tingginya COVID. Dan Tuhan mengizinkan saya untuk pergi ke Bali.
Akhirnya sampai ke H-2, tinggal 2 hari lagi, baru saya mengambil keputusan untuk ikut ke Bali karena saya mau mengikuti tuntunan Tuhan. Di Bali kami selama 4 hari 3 malam dan naik mobil, jadi total 5 hari saya pergi. Lalu ketika saya balik dari Surabaya, anak saya langsung mandi dan dia langsung pergi ke anak tetangga untuk memberikan oleh-oleh dari Bali. Tapi perasaan saya entah kenapa tidak enak. Jadi tidak lama saya langsung memanggil anak saya untuk pulang dan saya langsung memandikannya. Tiba-tiba ada WA yang masuk dari tetangga kami yang lain dan dia bilang, hati-hati ya, anaknya jangan main dulu ke tetangga itu karena tetangga sebelahmu itu kemarin terkena COVID. Anaknya juga OTG dan ortunya sudah dinyatakan positif kemarin. Dan saya kaget, tapi saya percaya anak saya dan seisi rumah saya dalam perlindungan Tuhan Yesus. Ternyata di saat saya ke Bali itu, tetangga saya di sebelah itu mengalami proses terkena COVID. Dan puji Tuhan Bu, saya sekeluarga sampai hari ini baik-baik saja atas perlindungan Tuhan sampai detik ini. Tuhan melakukan saya dan keluarga, Tuhan melalukan saya dan keluarga saya dari COVID dengan menyuruh kami ke Bali. Yang secara pikiran manusia, kenapa kok COVID malah disuruh pergi? Tapi puji Tuhan, ternyata Tuhan memiliki rencana Tuhan dan Tuhan teramat baik. Iya, puji Tuhannya, jadi ketika mereka pergi ke Bali, ternyata tetangga sebelah itu satu rumah terinfeksi COVID. Jadi anaknya enggak bermain. Iya, di saat puncak-puncaknya. Tuhan itu selalu turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang terus berharap dan setia kepada Dia. Karena itu tetaplah percaya saudara ya, jangan takut, jangan menyerah, tetaplah berserah dan percaya pada Tuhan bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kita, yang terus setia dan berharap hanya pada Dia. Iya, baik, saya akan bacakan satu kesaksian lagi ya untuk kita semua saudara. Shalom Ibu, saya mau menyampaikan kesaksian saya atas mujizat yang telah Tuhan nyatakan melalui doa Ibu Debbie setiap malam di Mesbah Doa, yang selalu saya ikuti setiap malam. Saya juga selalu ajak anak saya yang bungsu berumur 20 tahun untuk ikut Mesbah Doa. Namun karena dia selalu sibuk dengan kesibukannya sendiri sehingga anak saya selalu mengabaikan. Minggu lalu, tepatnya tanggal 14 April, anak saya mengalami batuk disertai sakit kepala yang hebat. Karena jarak tempat kami berjauhan, saya selalu telepon untuk mengetahui keadaannya. Dan saya dengar suaranya serak dan sengau. Akhirnya saya suruh dia periksa dan kemudian hasil pemeriksaannya ternyata dia positif COVID. Dan saya sangat syok, yang mana saya sebagai ibu tidak bersama dengan anak saya, tentu tidak ada yang bisa merawatnya. Namun saya selalu ingat akan khotbah Ibu Debbie, jangan khawatir, jangan takut karena hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Dan kembali saya share Mesbah Doa bersama Ibu Debbie dan ajak anak saya supaya ikut setiap malam berdoa Mesbah Doa dan Mesbah Syukur setiap pagi. Itulah yang dia lakukan selama isolasi mandiri di rumah. Dan saat Ibu berdoa untuk yang sakit, selalu saya sebut nama anak saya, Andre SM, dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan menjamah dia. Puji Tuhan. Dan tadi pagi Bu, hasil tes COVID ya negatif. Terima kasih Ibu Debbie atas pelayanan dan khotbah-khotbah Ibu yang selalu memberkati dan memberikan kami kekuatan tatkala saya menjadi lemah untuk dikuatkan kembali. Tuhan memberkati Ibu dan keluarga dan juga dalam pelayanan. Ya, terima kasih Ibu, dari Ibu Esther di Kalimantan Utara. Tuhan memberkati Ibu juga dan tetaplah setia, tetaplah berserah pada Tuhan sebab tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ya, dan selalu Tuhan punya cara. Akhirnya anaknya boleh sungguh-sungguh mencari Tuhan lewat Mesbah Doa dan Mesbah Syukur karena Tuhan itu selalu
punya cara yang terbaik untuk setiap kita yang mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Terima kasih buat semua kesaksian yang sudah masuk, dan baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan sekarang. Ya, sekarang kita masuk pada Yeskiel pasal yang ke-6. Yang kemarin sudah pada ayat yang pasal yang ke-5. Kemarin kita sudah melihat Tuhan bilang Dia akan mendatangkan kelaparan yang besar, sehingga bahkan sampai binatang-binatang juga akan mati di tengah-tengah mereka karena penghukuman Tuhan. Dan kemarin kita sudah membaca Tuhan berkata, "Aku Tuhan, Aku Allah yang mengatakannya." Ini adalah sebuah penegasan yang sangat luar biasa. Artinya apa? Jangan lupa, kalau Tuhan yang mengatakannya, maka itu pasti akan terjadi. Baik, kita akan lanjutkan sekarang Yeskiel pasal yang ke-6. Firman Tuhan berjudul di sana, judul perikopnya, Nubuat melawan gunung-gunung Israel. Ayat yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Ayat 2, hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu ke gunung-gunung Israel dan bernubuatlah melawan mereka. Ya, ayat 3, katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarkanlah firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah. Sungguh aku akan mendatangkan perang atasmu, dan aku akan membinasakan bukit-bukit pengorbananmu. Ayat 4, mesbah-mesbahmu akan menjadi sunyi sepi, dan pedupaan-pedupaanmu akan dirusak, dan aku akan merebahkan orang-orangmu yang terbunuh di hadapan berhala-berhalamu. Ayat 5, aku akan mencampakkan mayat-mayat orang Israel di hadapan berhala-berhala mereka, dan menghamburkan tulang-tulangmu keliling mesbah-mesbahmu. Ayat yang ke-6, di mana saja kamu diam, kota-kotamu akan menjadi reruntuhan, dan bukit-bukit pengorbananmu akan menjadi sunyi sepi, supaya mesbah-mesbahmu dihancurkan dan ditinggalkan sunyi sepi. Berhala-berhalamu diremukkan dan ditiadakan. Pedupaan-pedupaanmu diluluhkan dan buatan-buatan tanganmu dihapuskan. Saudara yang terkasih, Tuhan menyuruh Yeskiel bernubuat kepada gunung-gunung dan bukit-bukit. Ya, ini adalah awal dari pesan yang terdiri dari 2 bagian. Ingatlah bahwa Yeskiel hanya boleh berbicara ketika menyampaikan pesan dari Allah. Ya, Tuhan sudah membuat mulutnya menjadi bisu dan lidahnya melekat pada langit-langitnya, dan Yeskiel hanya bisa berbicara, mulutnya bisa terbuka kalau dia harus menyampaikan firman Tuhan. Yang lain tidak, saudara ya. Pesan di dalam pasal 6 ialah bahwa penyembahan berhala yang dilakukan Yehuda pasti akan mendatangkan penghukuman Allah. Pesan dalam pasal 7 menggambarkan wujud dari hukuman tersebut. Jadi pasal 6 ini adalah gambaran tentang penghukuman yang akan datang atas mereka yang menyembah berhala. Kehancuran total bangsa itu akan datang. Sekalipun demikian, Allah dalam belas kasihannya menyelamatkan suatu kelompok sisa. Yeskiel bernubuat terhadap gunung-gunung Israel karena gunung-gunung itu adalah lokasi tempat suci orang kafir yang digunakan untuk menyembah berhala. Gunung adalah ciptaan Tuhan, bahkan Alkitab berkata Tuhan adalah gunung batu kekuatanku. Tetapi bangsa ini membuat hati Tuhan murka karena mereka mencari berhala di gunung-gunung. Mereka mencari penyembahan berhala, mencari setan, mencari ilmu, mencari penyembahan, membuat penyembahan di atas gunung-gunung untuk menyembah dewa-dewa kafir mereka. Dan kita lihat saudara, bahkan sampai sekarang ini masih banyak orang naik ke gunung untuk mencari sesembahan atau persugihan atau apalah. Masih banyak terjadi bahkan di atas bangsa kita. Tapi kita perlu berdoa saudara. Kenapa? Karena Tuhan murka dengan hal-hal yang seperti ini. Gunung itu adalah bicara tentang kemegahan Tuhan. Gunung bicara tentang kekuatan yang Tuhan berikan. Gunung itu tentang kedahsyatan kuasa Tuhan. Bukan untuk kita datang ke sana untuk menyembah dan percaya bahwa di situ ada dewa-dewa atau hal-hal yang lain mistis ya. Kita hanya harus menaruh iman kepada Tuhan. Tetapi bangsa ini
memakai gunung-gunung sebagai tempat mencari ilmu, mencari persugihan, Tuhan murka dengan hal itu, saudara. Karena itu Tuhan menyuruh Yehezkiel bernubuat kepada gunung dan bukit-bukit, karena gunung-gunung dan bukit itu dijadikan tempat mesbah. Untuk waktu itu bangsa Israel, umat Tuhan, datang menyembah berhala di sana. Ya, dan Tuhan tidak suka itu digunakan untuk penyembahan ya berhala. Ya, ayat yang ke-7 berkata begini, dan orang-orangmu yang terbunuh akan berrebahan di tengah-tengahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ya, jangan sampai saudara kita ini baru sadar bahwa dia Tuhan yang ajaib, dia Tuhan yang berkuasa ketika kita sudah mengalami malapetaka. Ada banyak orang baru mau bertobat ketika sudah melihat penghukuman Tuhan. Ya, selama Tuhan masih kasih kita kesempatan, jangan tunggu murka Tuhan turun dulu baru tobat. Kalau hari ini engkau mendengarkan suaranya, kata firman Tuhan, jangan keraskan hatimu, bertobatlah. Ya, jangan sampai kita sudah melihat kehancuran, kata firman Tuhan, mayat bergelimpangan, banyak yang terbunuh, baru di situ kita akan berkata dan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Mari sejak hari ini kita terus mau berkata, Tuhan, Engkaulah Tuhan yang kami percaya. Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan. Ayat yang ke-8, tetapi sebagian, yaitu yang terluput dari pedang, akan kutinggalkan hidup di antara bangsa-bangsa. Bila mana kamu dihamburkan di negeri-negeri itu. Ya, selalu Tuhan meninggalkan satu sisa orang-orang yang akan disisakan Tuhan terluput dari pedang, kelaparan, malapetaka, bahkan pembunuhan. Ada sekelompok orang yang terluput. Mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dan setia kepada Dia, saudara ya. Ayat yang ke-9 berkata, di sana di tengah-tengah bangsa-bangsa, kemana mereka dibawa tertawan, orang-orang yang terluput dari antara kamu akan mengingat kepadaku. Tatkala aku mengembalikan hati mereka yang bersinah itu, dan yang sudah menjauh daripadaku, dan mengalihkan mata mereka yang selalu bersinah dengan mengikuti berhala-berhala mereka, maka mereka sendiri akan merasa mual melihat kejahatan yang mereka lakukan dan melihat segala perbuatan mereka yang keji. Ya, maka bagi sekelompok orang yang tersisa ini Tuhan akan memberikan roh pertobatan yang sungguh-sungguh, agar mereka melihat kemuliaan Tuhan, agar mereka menjauh daripada dosa, dan mereka mau bertobat dari segala kesinahan mereka dan kenajisan mereka dengan menyembah berhala. Tuhan yang membuat dan Tuhan yang akan memberikan kepada mereka. Ya, ayat yang ke-10, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan dan bukan cakap angin, kalau aku berfirman hendak menjatuhkan malapetaka ini atas mereka. Ya, dan Tuhan akan menyatakan kepada mereka bahwa Dialah Tuhan, Allah yang berfirman, bukan cakap angin, bukan omong kosong. Ya, kalau Tuhan sudah berfirman bahwa Dia akan menghukum, maka penghukuman itu pasti akan datang. Jangan anggap enteng didikan Tuhan, saudara. Firman Tuhan berkata, jangan anggap enteng didikan dan murka Tuhan. Kalau hari ini engkau merasa engkau baik-baik saja, saya buktinya bersinah tapi aman. Saya juga selingkuh tapi hidup saya baik-baik saja. Saya melakukan ini tapi hidup saya baik-baik saja. Hati-hati. Tuhan bilang, akulah Tuhan, akulah Allah. Ya, bukan cakap angin saja, kata Tuhan ya. Tetapi aku sungguh-sungguh kalau aku berfirman hendak menjatuhkan malapetaka ini atas mereka, dan Dia bersungguh-sungguh melakukan apa yang Dia firmankan. Ayat 11, beginilah firman Tuhan Allah, bertepuklah dan entakkanlah kakimu ke tanah dan serukanlah. Awas, oleh sebab segala perbuatan kaum Israel yang keji dan jahat, mereka akan rebah mati karena pedang, kelaparan dan penyakit sampar. Saudara, ya, suatu pancaran cahaya muncul dalam nubuat tentang kegelapan ini, bahwa Tuhan Allah akan menyelamatkan sekelompok kecil orang. Ada harapan, ada orang-orang yang akan diselamatkan dari malapetaka.
kelompok sisa yang akan disisakan. Tetapi hanya setelah mereka belajar beberapa pelajaran yang berat dari Tuhan, barulah mereka bisa bertobat dan kembali kepada Tuhan ya. Tapi mereka akan diizinkan melihat penderitaan itu. Allah kadang-kadang harus menghancurkan seseorang untuk membuatnya benar-benar bertobat. Bangsa itu perlu mengubah sikap mereka, tetapi mereka tidak mau melakukannya sebelum Allah menghancurkan hati mereka dengan penghinaan, kesakitan, penderitaan, dan kekalahan. Adakah hati Anda cukup merindukan Allah agar mengubah hal-hal dalam diri Anda yang tidak menyenangkan Dia, ataukah Tuhan harus menghancurkan kita terlebih dahulu baru kita mau bertobat? Saudara, ya, dari kitab ini kita bisa belajar. Jangan tunggu dihancurkan dulu baru mau tobat. Jangan tunggu diremukkan dulu baru mau bertobat. Mari saudara, relakan hatimu dan bertobatlah. Ya, supaya kita tidak mengalami harga yang terlalu mahal untuk dibayar. Ya, mari kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan untuk menjalani, saudara, ya, semua yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita dengan hati yang sungguh-sungguh terarah dan tertuju pada Tuhan. Jangan tunggu diremukkan dulu baru mau bertobat. Tapi hari ini kalau engkau mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu, kata firman Tuhan. Ya, bangsa itu perlu mengubah sikap mereka, saudara ya. Dan Tuhan harus menghancurkan mereka terlebih dahulu baru mereka mau berubah. Ya, para nabi kerap kali memakai 3 gambaran tentang penghukuman atas Yerusalem, yaitu perang, kelaparan, penyakit sampar. Itu adalah sebagai suatu cara mengatakan bahwa kehancuran itu akan hebat. Perang berarti kematian dalam pertempuran, kelaparan muncul dan selalu merupakan bahaya selama masa kelaparan. Jangan melakukan kesalahan dengan meremehkan tingkat penghukuman Allah. Jika Anda mengabaikan peringatan-peringatan dalam Alkitab, ya, dan berpaling dari Tuhan, maka hukuman telah menanti kita yang tidak mau bertobat. Karena itu bertobatlah saudara ya, supaya kita tidak dihajar. Ayat 12, yang jauh akan mati karena sampar, yang dekat akan rebah karena pedang, dan yang terluput serta terpelihara akan mati karena kelaparan. Demikianlah aku akan melampiaskan amarahku kepada mereka. 13, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan tatkala orang-orang mereka terbunuh, ya, berebahan di tengah-tengah berhala-berhala mereka, keliling mesbah-mesbahnya, di atas setiap bukit yang tinggi dan di atas semua puncak-puncak, ya, gunung, di bawah setiap pohon-pohon yang rimbun dan setiap pohon keramat yang penuh cabang-cabang, di tempat mana mereka membawa korban persembahan yang harum bagi semua berhala-berhala mereka. Aku akan mengacungkan tanganku melawan mereka, dan tanahnya di mana saja mereka diam akan kubuat menjadi musnah dan sunyi. Ya, sunyi sepi mulai dari padang gurun sampai ke Ribla, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ya, berulang-ulang Tuhan itu menyatakan bahwa akulah Tuhan. Ya, jangan sampai saudara, ya, Tuhan itu menyatakan akulah Tuhan baru kita mau bertobat. Ya, sekarang selama masih ada waktu dan kesempatan, mari kita mau sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita mau sungguh-sungguh berserah hanya kepada Dia yang memberikan hidup yang terbaik bagi Tuhan. Biar kita mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan dan menyadari bahwa betapa besar kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Dia selalu menunggu kita bertobat, dan semua sejarah di Alkitab ditulis untuk memberikan pembelajaran bagi kita agar kita setia dan taat pada kebenaran. Karena betapa besar kasih setia Tuhan bagi hidup kita. Mari kita renungkan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Kami
berterima kasih. Kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri. Sekali lagi katakan, betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan-Mu Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. terima kasih Bapa buat pengampunan yang terus Engkau berikan buat kami. Kami tahu firman-Mu datang mengingatkan kami agar kami bertobat. Kami mau bertobat untuk kembali kepada jalan-jalan-Mu Tuhan. Jadikan hidup kami menjadi berkat. Jadikan hidup kami membawa dampak yang akan membawa orang datang kepadamu, bertobat dan menyerahkan hidup. Bukan sebaliknya, hidup kami menjadi dampak kefasikan yang akan meluas Tuhan. Biarlah dalam rumah tangga, keluarga, pernikahan, suami-suami menjadi dampak yang baik, istri menjadi dampak, anak-anak juga berdampak yang baik. Kami percaya Tuhan yang pegang kendali masa depan kami, bahkan jodoh anak-anak kami, semuanya ada dalam kendali Tuhan. Keluarga besar kami dilindungi Tuhan, oma, opa, orang tua kami, para single parent di usia senja, Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Bahkan setiap anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit hari-hari ini Tuhan sembuhkan. Bahkan semua mereka yang mendengarkan misbah doa yang sedang sakit, Tuhan jamah dan lawat. Tuhan sembuhkan jiwa kami agar tidak ada kepahitan, kekecewaan, amarah, bahkan tawar hati. Kami berdoa kesembuhan jiwa terjadi dan juga kesembuhan secara fisik. Kalau karena dosa ampuni kami Tuhan. Kalau karena kuasa gelap kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Engkau terus memberkati Tuhan setiap mereka, anggota keluarga kami dan semua orang yang hari-hari ini sedang ada dalam pergumulan yang berat, yang tertekan Tuhan, depresi, mengalami pergumulan, ingin keluar dari dosa, kenajisan, percabulan, minuman keras, rokok, obat-obatan terlarang, yang ingin keluar dari ketergantungan obat tidur, yang ingin keluar Tuhan dari dosa kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang ingin keluar dari setiap ikatan-ikatan dosa, kepahitan, kekecewaan, amarah, putus asa, takut, cemas, depresi, kami tolak dalam nama Yesus. Mereka yang sedang terlilit hutang piutang, masalah rumah tangga, Tuhan tolong tangan-Mu yang menjadi penopang kami untuk terus kuat. Semua WA, SMS yang sudah masuk Tuhan, Engkau melihat hamba begitu terbatas untuk membalaskannya satu persatu, tapi Tuhan tidak pernah terbatas. Lawat umat-Mu Bapa, kemerdekaan terjadi, kelepasan terjadi, kesembuhan terjadi ketika kami sungguh-sungguh berharap berserah pada Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau terus memberkati orang-orang yang berkekurangan hari-hari ini Tuhan, menjadi Tuhan yang mencukupi. Engkau gembala kami yang agung, yang memelihara hidup kami Tuhan. Berkati orang-orang yang merindukan punya keturunan, anak keturunan ilahi Tuhan berikan di dalam nama Yesus. Roh kemandulan kami tolak. Tuhan memberkati terus bangsa Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin. Penjagaan penyertaan Tuhan sempurna, roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka.
Tuhan terus memberkati Bapak, bahkan TNI Polri ada dalam satu kesatuan. Kami percaya Tuhan memberkati. Senantiasa anugerah Tuhan melimpah bagi bangsa kami Indonesia. Tidak ada kekacauan, yang ada kesatuan. Para tim medis yang terus ada di garis terdepan melawan COVID-19, kami ikat patahkan, hancurkan kuasa virus corona ini. Biarlah Bapa, kami percaya Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami tolak roh ketakutan yang berlebihan. Kami percaya hidup mati kami ada di tangan Tuhan. Kami halau Tuhan kuasa virus corona di dalam nama Yesus. Anak-anak Tuhan yang terus percaya akan mengalami keluputan yang dari Tuhan. Berkati bangsa ini Tuhan, segala hal yang terjadi di atas bangsa kami terus Tuhan yang pegang kendali. Segala bencana alam, gunung-gunung atau apapun Tuhan yang mengendalikannya di dalam nama Yesus. Tuhan berkati juga bangsa-bangsa yang terus setia berdoa, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, di 5 benua besar ini. Seluruh negara-negara bagian yang ada di dalamnya Tuhan memberkati. Kami percaya anugerah Tuhan melimpah tercurah bagi setiap kami yang terus berharap dan bersandar hanya pada Tuhan. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu, diberkati keuanganmu, bahkan engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus menjemput kita semua, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, tetaplah setia, tetaplah bagikan mesbah doa ini agar semakin banyak orang dimenangkan dan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.